Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini Kamis 29 Desember 2022. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Mall Pelayanan Publik atau MPP Kota Cilegon telah resmi dibuka. Warga Kecamatan Sepang Pandeglang terpaksa menggotong jenazah yang meninggal dunia menembus banjir ke tempat pemakaman umum. Sebanyak 683 pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Serang dikukuhkan dan dilantik. Pemkot Tangerang Selatan terus meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui program Ngider Sehat. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, sebanyak 683 pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Serang dikukuhkan dan dilantik oleh Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah di Pendopo Bupati Serang pada hari Selasa 27 Desember yang lalu. Dari jumlah tersebut, 8 diantaranya mutasi dan promosi posisi camat. Laporan selengkapnya, Siska Purnama Dewi dari Radio Prima FM Serang. Sebanyak 683 pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Serang dikukuhkan dan dilantik oleh Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah di Pendopo Bupati Serang pada Selasa 27 Desember 2022. Dari jumlah tersebut, 8 diantaranya mutasi dan promosi posisi camat. Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah mengatakan selain pelantikan juga dilaksanakan penyerahan surat keputusan pengangkatan calon pegawai negeri sipil atau CPNS menjadi pegawai negeri sipil atau PNS formasi tahun 2019 di lingkungan pemerintah Kabupaten Serang. Selain itu juga ada perjanjian kerja P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk guru honorer. Tatu juga mengatakan untuk keseluruhan pejabat yang dilantik, rotasi dan mutasi ada sebanyak 683 orang. Di antaranya untuk jabatan eselon 3 yang dikukuhkan sebanyak 89 orang, promosi dan rotasi 61 orang, untuk jabatan eselon 4 yang dikukuhkan sebanyak 98 orang, rotasi mutasi 101 orang, kemudian kepala sekolah SMP sebanyak 24 orang, kepala SD 125 orang, dan 17 orang penilik. Tatu menekankan kepada para pejabat yang dilantik sebagai pelayan masyarakat harus bekerja secara profesional dengan meningkatkan kapasitas, integritas semuanya harus diperbaiki dalam rangka perbaikan kinerja SDM Pemda Kabupaten Serang. Dia mengingatkan atas kinerja para ASN akan terus dipantau dan dilakukan penilaian oleh BKPSDM, tidak hanya dilantik saat ini yang sedang bekerja juga seperti itu. Tadi saya tekankan pula, ya mereka ini kinerjanya akan terus dipantau dan dilakukan penilaian oleh BKPSDM, tidak hanya yang dilantik saat ini, yang sedang bekerja juga seperti itu. Jadi dalam penilaian itu ya mungkin kalau misalnya tidak pas di tempatnya akan ada rotasi, akan ada mutasi. Kalau yang punya kapasitas bagus bekerjanya sudah memenuhi kriteria di BKPSDM, mereka juga diberikan promosi. Layaknya PNS secara aturan ya kita lakukan di Kabupaten Serang. Sedangkan untuk 8 camat, Tatu mengungkapkan untuk 6 camat dilakukan rolling dan 2 diantaranya promosi. Kata dia, khusus camat baik dirinya sebagai bupati, wakil bupati, sekda, dan BKPSDM akan terus memonitor dari bawah yakni masyarakat, tokoh masyarakat, dan para alim ulama serta para kepala desa. Supaya mereka kondusif, jangan sampai ada yang terus terang ya, ada camat memang yang tidak diterima oleh masyarakat, misalnya tidak sinkron bekerja sama dengan kepala desa, tidak bisa bekerja sama. Nah ini bahaya, jadi kita lokir. Mungkin nanti camat yang baru ini bisa bekerja sama, bisa berkomunikasi lebih baik lagi. Karena kalau camat tidak bisa berkomunikasi dengan kepala desa atau dengan para tokoh masyarakat, dengan ulama ya susah. Karena camat ini perwakilan saya di tingkat kecamatan. Mereka harus dekat dengan masyarakat, dengan para kepala desa dan menyampaikan apa yang menjadi pesan-pesan di saya di Pemda ini melalui camat. Senada dikatakan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Serang Sutarman mengatakan, selain pejabat eselon 3, 4 dan para kepala sekolah untuk jabatan Sekda Kabupaten Serang dan Direktur Rumah Sakit Dr. Derajat Prawira Negara dikukuhkan kembali karena STOK baru adanya perubahan Perda Peraturan Daerah dan per Januari 2023 nanti akan dicantumkan
mencantumkan renstranya. Untuk diketahui, dalam acara tersebut turut hadir Wakil Bupati Serang Panji Tirtayasa, Sekretaris Daerah Tubagus Entus Mahmud Sahiri, Asisten Daerah 1 Nanang Supriyatna, Asda 2 Hamdani, Asda 3 Ida Nuraida, Inspektur Kabupaten Serang Rudi Suhartanto, dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Sutarman. Turut hadir para kepala OPD secara virtual. Saya Siska Purnawadewi melaporkan dari Radio Prima FM untuk Berita Banten. Pendengar, banjir yang melanda Kecamatan Sopang, Kabupaten Pandeglang berdampak pada proses pemakaman seorang warga yang meninggal dunia. Warga terpaksa menggotong jenazah menembus banjir untuk menuju tempat pemakaman umum. Berikut laporan Jang Tripang dari Radio Ujung Kulon FM Pandeglang. Banjir yang melanda Kecamatan Sobang, Pandeglang, Banten berdampak kepada proses pemakaman salah satu warga yang meninggal dunia. Warga harus menggotong jenazah menembus banjir menuju tempat pemakaman umum atau TPU. Kejadian ini terjadi pada hari Selasa 27 Desember 2022. Salah satu warga, Ade, mengungkapkan bahwa almarhum adalah warga Desa Bojen, Kecamatan Bojen, Kabupaten Pandeglang. Almarhum meninggal dikarenakan sakit. Menurut Ade, almarhum harus dimakamkan di desa sebelah lantaran TPU terdekat terkena banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran atau BPBDPK Pandeglang sebelumnya mencatat ada 4 kecamatan di Pandeglang yang mengalami banjir. BPBDPK menyebut banjir diakibatkan intensitas hujan tinggi dan meluapnya aliran sungai. Berdasarkan data BPBDPK pada Selasa 27 Desember, 4 kecamatan yang terkena banjir adalah Kecamatan Patia, Kecamatan Sobang, Kecamatan Panimbang, dan Kecamatan Sukaresmi. Akibat banjir di Kecamatan Patia, BPBDPK mencatat ada sebanyak 728 kepala keluarga yang terdampak. Menurutnya, banjir di Kecamatan Patia hingga kini masih belum surut. Demikian, Jang Tripang dari Ujung Kulon FM melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSN di Banten. Pendengar, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mempermudah masyarakat yang membutuhkan layanan publik, Pemkot Cilegon meresmikan Mall Pelayanan Publik yang terletak di Gedung Pemerintahan Kota Cilegon. MPP yang menghadirkan 21 instansi tersebut diresmikan oleh Wali Kota Cilegon bersama dengan Deputi dari Kemenpan RB Republik Indonesia. Berikut laporan Ana Silvana dari Radio One Indonesia Cilegon. Secara langsung, MPP yang menghadirkan 21 instansi ini dibuka oleh Wali Kota Cilegon Heldi Agustian bersama Deputi Bidang Pelayanan Publik dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atau Kemenpan RBRI Diah Natalisa di lantai 1 Gedung Edi Praja, Kamis 22 Desember 2022. Diketahui 21 instansi yang tergabung di MPP ini yakni Kejaksaan Negeri Kota Cilegon, Polres Kota Cilegon, Bapeda Provinsi Banten, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten, Kementerian Agama Kota Cilegon, Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Cilegon, Kantor Pertanahan Kota Cilegon, Badan Narkotika Nasional, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan. Lalu, Balai Besar POM Serang, PT Pos Indonesia, Bank BJB, Bank BNI, Bank BRI, BPKPAD Kota Cilegon, PDAM Cilegon Mandiri, Disduk Capil Kota Cilegon, DPMTSP Kota Cilegon, DPK Kota Cilegon, dan Disnaker Kota Cilegon. Sekian berita kali ini, saya Ana Silvana dari Radio One Indonesia melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, pemerintah Kota Tangerang Selatan terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Salah satunya melalui program Ngider Sehat. Melalui program tersebut, petugas kesehatan akan turun langsung ke masyarakat untuk mengecek kesehatan. Berikut laporan Dinda dari Benz Radio Tangerang Selatan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, tak terkecuali pada bidang kesehatan. Komitmen tersebut dapat dilihat dari berbagai program di bidang kesehatan yang telah dijalankan. Salah satunya adalah program Ngider Sehat. Pada pelaksanaan program Ngider Sehat, petugas kesehatan langsung turun ke masyarakat untuk melakukan pengecekan kesehatan. Saat membuka survei akreditasi RSUD Serpong Utara, Jumat 23 Desember 2022, Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Dafni menyampaikan bahwa terdapat kurang lebih 90 petugas Ngider Sehat yang terdiri dari bidan,
perawat, dan tenaga paramedis yang dibekali kendaraan bermotor dan juga alat-alat kesehatan. Rencananya, program ini akan ada di setiap RW karena manfaatnya dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Saya Dinda dari Benz Radio 106,2 FM melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.